pada era saat ini semakin banyak budaya luar yang masuk ke Indonesia dengan mudah. Korean Wave atau gelombang Korea membuat genre musik Korean pop atau K-pop digemari oleh masyarakat Indonesia. Melalui musik pop Korea atau yang dikenal dengan K-pop, Korea Selatan semakin menancapkan dominasi budayanya hingga ke mancanegara. Pengaruh K-pop tak terlepas dari dominasi budaya Korea di dunia termasuk BTS Indonesia mengungkapkan kekagumannya terhadap grup musik yang pernah masuk dominasi K-pop. Jadi, K-pop itu adalah budaya musik yang berasal dari Korea Selatan dan di mana itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Korean Wave. Korean Wave itu adalah sebuah persebaran budaya Korea yang terus meluas hingga seluruh dunia. Jadi pengaruh positif dalam budaya K-pop ini ada kita bisa meningkatkan minat belajar bahasa Korea. Nah jadi tuh para penggemar K-pop tuh bisa termotivasi untuk belajar bahasa Korea kayak buat memahami lirik lagunya atau drama-dramanya. Dan yang kedua ini ada membuka wawasan tentang budaya Korea. Nah jadi tuh K-pop menjadi jendela bagi generasi muda untuk mengenal lebih dekat tentang budaya Korea. Yang ketiga ini ada seperti meningkatkan rasa percaya diri. Nah jadi kalian bisa mengikuti dance-nya atau cover lagunya seperti sesuai talenta kalian. Yang keempat ini ada menumbuhkan semangat persaudaraan. Nah jadi komunitas penggemar K-pop ini sangat erat atau saling mendukung antara satu sama lain. Setiap pengaruh baik ada pengaruh buruknya masing-masing. Dimana pengaruh buruk dari K-pop ini adalah dimana penggemar terlalu fokus kepada fashion trend dan membeli merchandise idola sehingga pengeluaran duit tidak dapat terkendali. Pengaruh kedua dari K-pop ini adalah dimana penggemar terlalu Mengidolakan idola mereka sehingga dapat mengganggu kehidupan sosial dan akademik mereka. Pengaruh terakhir di mana Penggemar terlalu fokus kepada penampilan fisik yang ditampilkan oleh idola dari kecantikan dan ketampanan mereka sehingga beberapa orang dapat merasa bahwa dirinya kurang baik. Oke, jadi hari ini aku mau cari kamu tentang pengaruh budaya K-pop bagi anak muda zaman sekarang. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, kenapa sih kamu bisa suka banget sama K-pop? Kalau menurut kalau aku pribadi ya, aku suka K-pop tuh karena menurut aku K-pop tuh kayak menarik banget gitu. Terutama kayak aku kan suka idol-idol K-pop atau kan mungkin aku suka nonton drakor. Jadi aku suka melihat aktor-aktornya atau idol-idolnya, terutama yang cowok, karena menurut aku mereka menarik perhatian. Terutama kayak mereka kayak bukan tipe banget sih, tapi mereka menarik banget buat aku gitu. Untuk pertanyaan yang kedua, jadi kan ada statement yang mengatakan bahwa K-pop itu kayak lebih tahu tentang budaya Korea dibanding budaya Sunda sendiri gitu. Menurut kamu gimana tentang statement ini? Sebenarnya bener sih, karena kebanyakan orang tuh K-popers ya terutama, mereka tuh lebih suka kayak memerhatikan banget budaya-budaya Korea. Apalagi kayak mereka sampai tahu kalau misalnya gini-gini tuh gimana. Tapi kalau misalnya kita nanya nih tentang budaya Indonesia, mereka kebanyakan nggak tahu. Tapi di beberapa konser yang aku lihat ini, untungnya tuh pemerintah mungkin ya, atau yang menjalin hubungan antara Indonesia dan Korea tuh bikin supaya masyarakat Indonesia tuh tetap mencintai Indonesianya. Jadi kayak mereka bikin tuh konsernya tuh dengan dress code-nya batik. Jadi menurut aku itu salah satu salah satu gerakan dari pemerintah atau yang menjalin antara hubungan itu tuh udah sangat baik banget gitu. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, menurut kamu apa hal positif yang bisa didapat dari K-pop?
hal positif ya. Hal positifnya mungkin mereka bisa jadi dapat ide. Nah, aku dapat banget kalau misalnya kayak dari K-pop tuh kita bisa dapat inspirasi. Jadi oh bajunya Korea tuh gini lucu deh. Kita bisa bikin jadi versi batiknya mungkin, ataupun kita bisa improve lagu-lagunya mereka. Jadi kita juga bisa belajar bahasa-bahasa dari luar. Tapi tentunya itu harus digunakan dengan bijak dan ya jangan sampai lupa sama budaya Indonesia juga kan. Baik, hari ini wawancaranya telah selesai. Terima kasih atas waktunya, Syarik. Sama-sama. Kenapa sih kamu nggak suka sama K-pop? Jadi banyak aspek yang saya tuh nggak suka bukan berarti benci ya. Cuman banyak aspek dari K-pop yang kurang masuk di saya. Contoh genre musiknya. Biasanya tuh genre musik K-pop tuh lebih ke energik. Terus apalagi ya? Kayak dance mereka tuh terkadang terlalu vulgar dan itu yang membuat saya tidak setuju dengan K-pop. Tapi bukan berarti saya membenci ya. Nah, jadi menurut kamu apa sih yang bikin K-pop itu menjadi populer dan orang-orang tuh jadi makin tertarik sama K-pop? Yang pertama visualnya mereka nih. Visualnya datang cantik, kurus, badannya ideal, terus juga genre musiknya mungkin banyak yang suka. Udah sih, itu aja. Nah, jadi nih, gimana nih pendapat kamu tentang statement K-popers itu lebih tahu budaya Korea dibandingkan budaya Indonesia? Saya sih miris ya mendengar kabar ini karena sudah seharusnya loh kita orang Indonesia masa lebih tahu budaya luar daripada budaya kita sendiri yang harus kita wariskan, harus kita lestarikan. Kenapa? Nah, miris sih kok bisa gitu. Nah, jadi terima kasih untuk jawabannya. Terima kasih juga untuk telah mau diwawancara. Nah, terima kasih. Bapak, Bapak tentang pengaruh K-pop terhadap gaya hidup anak muda zaman sekarang, apakah itu hal yang baik atau buruk? Oke, kalau Pak Jawa netral ya yang tadi Jawa sampaikan. Yang pertama, Pak Jawa dengan adanya budaya baru begitu yang masuk ke Indonesia sebenarnya sah-sah aja, baik saja begitu ya. Sejauh Indonesia bisa memfilter mana yang dapat ditiru. Contohnya simple fashion ada yang bagus ya. Tetapi kalau misalkan sudah sampai ke fashion yang mungkin yang kita negara Indonesia dikenal negara yang sangat sopan begitu ya, udah mengarah ke bagian-bagian yang tidak kurang sopan begitu, harusnya difilter. Jadi tidak apa-apa, menurut Pak Jawa itu bagus sekali. Apalagi di zaman sekarang begitu anak muda sangat mengidolakan begitu ya. Tetapi bagaimana setiap anak muda ini memang ingat budaya juga yang ada di Indonesia. Jadi tidak apa-apa bagus datang, tetapi harus pintar memfilter. Jadi Pak Jawa nggak terlalu yang bilang itu salah atau itu sampai negatif. Tapi bagaimana warga Indonesia bisa memfilter apa yang baik. Oke. Ada pertanyaan satu lagi. K-popers itu lebih tahu budaya Korea dibandingkan budaya Indonesia. Dapat apa? Nah, kalau menurut Pak Jawa tentang ini sampai kita suka budaya yang lain dibanding budaya kita, ini harus diperbaiki. Nah, ini sudut pandangnya berbeda ya. Kadang kan memang karena budaya Indonesia tidak diracik dengan menarik, sehingga budaya-budaya Indonesia kalah dengan yang di luar, sehingga orang-orang atau anak muda lebih memilih keluar. Nah, satunya harusnya yang penggiat budaya itu juga harus mencoba begitu ya, membuat pengenalan tentang budaya itu menarik sehingga nggak fokus ke dunia luar. Kemudian harus ditanamkan juga untuk anak-anak muda begitu ya, atau bahkan orang tua bisa menyampaikan ke anak muda tentang pentingnya budaya Indonesia yang harus dijaga atau dilestarikan. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Dari pengaruh positif, pengaruh negatif, bahkan sampai wawancara, kami menyimpulkan bahwa tidak ada salahnya untuk mengikuti budaya luar, tetapi kita harus ingat dengan budaya yang ada di Indonesia. Solusi yang bisa kelompok kami berikan adalah dengan mempromosikan budaya negara Indonesia dengan konsep yang unik, menarik, dan modern. Salah satu contohnya adalah melalui video Wonderland Indonesia, yang dimana mereka memperkenalkan budaya Indonesia dengan konsep yang modern. Saya Andreas bersama Chelsea, Clara, dan Rahel pamit undur diri. Terima kasih.